Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV Bemang Punya Kita? Di pagi yang cerah ini mungkin masih dalam keadaan keringetan karena habis berolahraga. Karena kewajiban pagi selain kita berolahraga, konsumsi makan makanan yang bergizi. Wah, pagi-pagi lah makan pempek. Ngajak Pak Sandi aku. Kage ya. Dan cak biasa juga pemirsa, setiap hari di PAL TV 9.10 kita ketemu dengan narasumber dan tema-tema yang beda-beda. Tentunya dengan host yang beda juga. Kalau untuk hari ini Selasa, aku Didi Valdian. Dan aku Stiasi yang bakal ngerawangin Mang Cek Bice hari ini dengan tema Komando Maritim Membangun Kedaulatan dan Keunggulan dalam Navigasi Laut. Dan tentunya narasumber kita ini bukan wong sembarangan yang sudah berpengalaman di bidangnya, yang berkompeten. Dan katanya ini baru dapat penghargaan dari Presiden Jokowi bahwa ini dan lanal paling belaga se-Indonesia. Waduh, langsung baik kita kenal ke ini adalah Kolonel Laut Sandi Kurniawan. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cek Didi. Ya, sehat Kak Sandi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Keluarga? Keluarga sehat. Sehat. Keuangan? Keuangan alhamdulillah terkendali. Terkendali. Baik, tentunya ini pemirsa kita panggil Kak Mentor. Mentor. Kita panggil Pak Sandi. Angkatan Laut banget ya. Betul, Pak Sandi ini ada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Kabarnya baru nih Pak di Palembang. Betul. Baru berapa lama? Jadi saya baru menjabat sebagai Dalanal Palembang hampir 3 bulan. 3 bulan. Dari 3 bulan saya baru di Palembang. Sebelumnya saya lama di Mabes TNI. Oke. Ya. Nah, Mabes kalau TNI. untuk di selama 3 bulan ini kan pasti banyak sekali adaptasi yang dilakukan sama Bapak, mungkin perkenalan dan lain-lain. Gimana Bapak melihat kondisi Palembang ini gimana nih untuk kemaritimannya? Saya melihat Palembang ini karena saya suka sejarah ya. Ya. Jadi saya merasa antusias sekali begitu ditugaskan di Palembang. Berarti Pak kalau suka sejarah SMA dulu IPS? IPA. Oh IPA, oh Iya, kebalikannya saya mana? sejarah. Iya. Jadi saya merasa bahwa Palembang ini adalah sebuah tanah yang diberkahi lah. Sejak abad ke-7 sudah ada kerajaan Sriwijaya berdiri 5 abad sampai abad ke-11. Iya. Ini adalah tempat orang-orang hebat. Sehingga ketika saya ditugaskan di sini saya merasa berharap bisa menjadi bagian dari sejarah itu. Dan saya melihat Palembang sekarang cukup pesat pembangunannya. Karena saya punya pengalaman tahun 99 dulu kita pernah juga ke Palembang semasa saya masih taruna. Oke. Palembang. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana dalam kurun waktu 20 tahunan itu Palembang sekarang sudah menjadi kota metropolitan yang besar ya. Jadi saya merasa ternyata kota nggak cuma di Jakarta aja. Betul. Di Sumatera Selatan pun punya kota besar seperti Palembang ini. Iya, betul. Kalau melihat keindahan Sungai Musi Pak dengan ketek-keteknya, speedboat dan lain sebagainya. Sungai Musi ini juga karena kita core bisnis kita memang di perairan ya. Oke. Kita memang tidak berada di pangkalan, kita tidak berada di pinggir laut, Ya. tapi kita berada di pinggir Sungai Musi. Tapi Sungai Musi ini juga merupakan perairan yang strategis. Oke. Kita tahu Sungai Musi ini sungai yang sangat besar, bisa dilalui kapal-kapal besar, banyak kapal lalu lalang di Sungai Musi, termasuk tadi Cedi dibilang ketek-ketek tradisional itu, yang sampai saat ini jumlahnya mungkin ratusan, bahkan mungkin sampai banyak sekali yang belum kita sampai tidak bisa menghitung ya. Dan kita melihat bahwa Sungai Musi ini sangat potensial sekali bagi perekonomian Sumatera Selatan. Oke, dulu Pak cita-cita asli dapat angkatan laut Pak dulu. Oh, Udah ya? dapat, akhirnya dapat calon bos tongkang Pak. Bos tongkang ya, Sama nggak ketek apa-apa. ya. Yang penting kan masih ada di atas Iya. air. Betul, Bos Tongkang sama Bos Jokung. Iya. Sabar ya sih ya. Nah, kalau selama 3 bulan ini pasti banyak Iya. sekali kolaborasi-kolaborasi yang akan dilakukan ke depan untuk long term dan juga short term. Ya. Bagaimana Pak kolaborasi dengan stakeholder yang ada? Jadi begitu saya datang ke sini, apa yang saya lakukan pertama adalah kita konsolidasi internal dulu ya. Oke. Kita punya 21 pos. Jadi wilayah kerja Lanal Palembang ini tidak hanya di Palembang saja. Iya. Namanya memang Lanal Palembang. Tapi dia wilayah kerjanya meliputi 2 provinsi di Sumatera Selatan dan di Jambi. Iya. Baik. Jadi kita punya 21 pos. 15 ada di Sumatera Selatan, tersebar di sepanjang Sungai Musi dan wilayah
muara Sungai Musi. Oke. 6 pos itu ada di Provinsi Jambi. Oke. Ya. Kemudian secara internal saya juga berusaha untuk mengunjungi pos-pos tersebut. Saya pengen lihat secara langsung bagaimana kehidupan di pos, bagaimana anak buah di sana melaksanakan tugasnya sehari-hari. Karena dengan demikian saya bisa tahu bagaimana tugas TNI Angkatan Laut di pos-pos itu dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara eksternal, saya juga berupaya untuk memperkenalkan diri. Saya kunjungi beberapa pejabat di wilayah Palembang dan Sumatera Selatan, baik itu di provinsi maupun di kota Palembang. Iya. Demikian juga dengan instansi samping terkait dengan Pangdam, dengan Kapolda, dengan Dirpo Airut. Saya berusaha menjalin komunikasi agar kita bisa membangun kerjasama ke depannya. Iya. Karena kita merasa bahwa pekerjaannya Lanal ini tidak hanya bisa dikerjakan oleh Lanal sebetulnya. Betul. Kita perlu menggandeng stakeholder terkait, termasuk juga masyarakat, Betul. agar bisa melaksanakan tugas yang diemban ini dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak. Tadi sempat disinggung oleh Asi dari Jokowi, katanya yang paling belaga tuh handsome, Pak. Terus baru kalau denger itu. iya, kalau aku lihat ini Pak, ini kok mirip calon yang mau nyalonin presiden ini. Ada Pak yang komen. Jadi ini orang ke 1513 yang ngomong itu. Ya. Bener kan? Iya. Gimana Pak komennya kalau ada yang bilang kok mirip ini ya? Saya bilang, masa sih? Kayak gitu aja. Mungkin iya juga ya, secara fisik ya, appearance ya. Tapi saya merasa lebih ganteng calon presiden. Iya, seharusnya gini Pak jawab, oh hokinya aja yang mirip. Insya Allah. Insya Allah, amin. Ya. Baik Pak, sebenarnya kan banyak nih orang yang awam yang nonton kita kan beragam segmen nih. Iya. Ada anak muda, yang tua dan sebagainya. Sebenarnya untuk TNI Angkatan Laut di Kota Palembang ini tugasnya ngapain aja sih Pak? Oke. Jadi kita ini jadi perwakilan dari institusi TNI Angkatan Laut yang ada di Sumatera Selatan, Jambi. Ya. Tidak hanya di Palembang. Betul. Memang kita lebih markas komando kita ada di Palembang, tapi seperti saya bilang tadi, kita meliputi wilayah kerja yang sangat luas. Ya. Nah, jadi tugas-tugas yang dimiliki oleh Lanal Palembang ini beragam. Mulai dari melaksanakan operasi keamanan perairan. Oke. Karena di sini kita lautnya terbatas, ada di perairan Muara Musi dan Muara Jambi. Kita lebih fokus ke perairan dalam ini, sungai. Iya. Nah, keamanan perairan ini menjadi fokus kerja kita. Bagaimana kita mengamankan perairan ini untuk berbagai macam aktivitas ekonomi, aktivitas masyarakat, aktivitas pertahanan, sehingga dua sungai besar di dua provinsi ini juga menjadi fokus kerja kita. Kemudian selain patroli keamanan laut dan sungai, kita juga melaksanakan operasi intelijen maritim. Jadi kita memiliki personel intelijen, satgas intelijen yang kita sebar ke beberapa wilayah terpilih tentunya, karena keterbatasan resource juga, sehingga dengan informasi-informasi intelijen yang didapat di lapangan kita bisa langsung mapping kerawanan-kerawanan yang terjadi. Sejak saya menjabat di sini 3 bulan, awal-awal bulan pertama itu banyak sekali kejadian orang tenggelam contohnya, di Sungai Musi maupun di perairan Jambi. Jadi hampir setiap minggu tuh ada orang tenggelam, baik itu pekerja tongkang yang menyelam ke tongkangnya, kemudian hanyut. Ada anak kecil mau ngambil bola, hanyut. Ada nelayan cari ikan, kapalnya terbalik, hanyut lagi, tenggelam. Nah, kita mapping ini kerawanan-kerawanan yang terjadi di kedua perairan sungai ini, sehingga kita bisa merespon dengan cepat dan tepat. Nah, dalam responnya pun kita selalu mengutamakan kerjasama dengan teman-teman ya, dari Basarnas, dari Polairut maupun masyarakat sekitar, sehingga tugas-tugas misi-misi seperti SAR itu bisa terlaksana dengan cepat dan baik. Itu yang kedua, Mas. Yang ketiga, kita juga melaksanakan pembinaan potensi maritim. Jadi pembinaan potensi maritim ini bagaimana kita menjalin komunikasi dengan insan-insan maritim, bahwa kalau kita ngomong maritim kan nggak hanya TNI saja, ada juga instansi sipilnya, ya kan, pihak-pihak otoritas pelabuhan, KSOP, ada polisi air, ada operator perkapalan, galangan kapal, ya kan? Sehingga semua yang bekerja menggunakan media air itu bisa menjalin komunikasi dengan baik. Karena suatu saat pasti ada aja kebutuhannya. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang tenggelam yang punya kapal tongkang. Yang nolong siapa lagi ya kalau nggak kita, orang
Basarnas. Masih mau ditenggelamkan? Oh jangan ya. Jangan. Pak, kita agak lebih santai lagi. Oh, Pak. boleh. Serius banget Pak dari tadi. Soalnya pertanyaan serius. Iya, aku mau ngupas Kak Sandi nih, Kak Mentor Sandi. Kenapa? Bener nggak sih Pak yang dibilang orang, ngapain angkatan laut? Kerjanya paling berat, satu. Terus kenapa Kak Sandi pilih angkatan laut? Saya pilih angkatan laut karena awalnya saya suka peta, Mas. Peta? Peta. Oke. Sejak kecil saya suka gambar peta. Mulai peta Indonesia sampai peta dunia saya hafal lekuk-lekuknya itu. Berarti itu dari kecil. Oke. Gambar peta di bantal, Pak? Gambar peta di bantal suka juga. Cuma itu kadang tidak ini ya. Oh iya iya. Insidental. Iya. Lanjut, Pak. Jadi saya suka peta. Begitu Mas, dulu zaman saya masuk Akabri itu, dulu masih Akabri namanya. Iya. Masuk Akabri, kemudian disuruh pilih kan. Nah, hasil psikologi saya ternyata saya masuk angkatan laut. Cocok dengan kesenangan saya menggambar peta itu. Karena begitu tugas di kapal, yang kita lihat ya peta itu. Oke. Untuk bernavigasi, untuk segala macam. Jadi saya menemukan bahwa kesenangan saya masa kecil itu ditemukan pada saat saya bekerja, bertugas di kapal. Nah, jadi gitu. Jadi memang orang bilang tugas angkatan laut berat, iya dan tidak. Iya karena memang kenyataannya awal-awal kita banyak bertugas di kapal. Tadi Chelsea bilang ditinggal-tinggal terus. Ditinggal terus, Pak. Sabar sih. Iya, jangan jadi juara Pak nanti, Pak. Jangan dipancing, Pak. Oke, lanjut Pak Sandi. Saya boleh cerita sedikit bagaimana keluarga saya merasakan. Saya punya anak 3, Cek. Oke. Ya kan, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Nah, 2 anak laki-laki saya ini tidak saya tungguin pada saat lahir. Anak kedua saat saya operasi di laut. Oke. Di wilayah timur. Tidak ada sinyal waktu itu di kapal. Begitu anak seminggu lahir baru terima SMS. Selamat atas kelahiran putra kedua. Loh, sudah lahir. Itu. Yang pertama ditungguin, yang perempuan yang pertama. Yang ketiga, anak saya lahir setelah saya masih di kapal perjalanan pulang dari Libanon ke Indonesia. Selesai umroh di Jeddah, di Laut Merah, tiba-tiba kita dapat dulu masih Yahoo Messenger namanya. Anak ketiga lahir. Oke. Nah, coba bayangkan, 2 anak saya tidak saya tungguin, pulang sudah tinggal gendong, sudah rapi. Iya. Anak pertama saya yang perempuan, umur 6 bulan saya tinggal sekolah ke Perancis, 8 bulan. Pulang 1,5 tahun, pulang dipanggil Om. Saya pikir itu hanya cerita saja. Saya mengalami sendiri, Cek. Betul. Bagaimana anak saya saya tinggal, pulang saya dipanggil Om itu gimana rasanya? Sampai sekarang tapi sudah tahu kan? Atau masih Oke, sekarang? Pak. Tadi yang 2 putra tadi harus ikut jalur ayahnya? Saya dan istri terus terang sangat memberi kebebasan kepada anak-anak. Sehingga semua keputusan yang mereka ambil adalah keputusan mereka sendiri. Oke. Jadi kita tidak mengarahkan, tapi kita hanya mengedukasi mereka. Kalau apa sih sebenarnya minat dan bakatnya kakak, teteh gitu kan, kita orang Sunda ya. Kakak, teteh maunya kemana, silakan. Nanti ayah ibu hanya mencoba untuk memberi penjelasan. Ini begitu. Saya tidak mengharuskan anak saya masuk tentara. Oke. Terserah mereka nanti ke depannya. Baik ya, luar biasa. Dan sekarang ini anak-anak di Bandung, di Jakarta atau ikut? Jadi anak pertama kuliah semester 1 di Institut Pertanian Bogor, IPB University. Baru masuk, alhamdulillah dapat jalur PMDK. Yang kedua sekarang sedang pesantren di Bogor, kelas 1 SMA, kelas 10 ya berarti ya. Dan yang bungsu kelas 6 SD ikut ke Palembang. Betul. Sekolah di SDIT Harapan Mulia. Wah, berarti kakak di Pak Sandi ini masih kosong. Mau ngisi kita. Anak ketiga, keempat, Pak, kelima, 6. Anak angkat. Nggak nerima kata-kata Pak Sandi nggak nerima, beban aja. Baik, luar biasa sekali untuk pemirsa. Dan karena kita di Halo Palembang ini Pak sangat jarang-jarang sekali menghadirkan dari Angkatan Laut. Jadi ini ada momen yang luar biasa sekali untuk pemirsa yang pengen nanya. Boleh langsung DM di Halo Palembang atau juga di player yang sudah kita share di feed kita di Instagram. Pengen tanya-tanya langsung sama Kak Sandi. Seperti itu. Atau mungkin ada juga nih Kak Sandi yang baru, kalau di era dulu kan Akabri, sekarang Akpol, Akmil, beda. Nah, ketika mungkin anak saya atau saudara dari ASI pengen masuk Akmil, itu ditentukan kamu angkatan laut atau memang ditentukan oleh masing-masing personal? Nah, zaman saya dulu kita daftar, pengalaman saya dulu kita daftar di Kodam. Oke. Dari Kodam kita dikirim ke Magelang. Nah, di sana kita baru di tes psikologi, salah satu tesnya. Pengen masuk mana? Darat, laut, udara, polisi.
Oke. Jadi kita tidak bisa menentukan dari awal saya mau masuk darat, saya mau masuk laut, saya mau masuk polisi. Nah, baru di saat di sana kita baru dipilihkan nanti. Kalau sekarang beda. Sekarang ini kita kalau sudah mau masuk angkatan laut langsung daftar di Lanal. Oh gitu. Kalau mau masuk Akpol langsung daftar di Polres atau di Polda. Masuk angkatan darat langsung daftar di Korem atau di Kodim. Jadi sudah langsung terarah. Sehingga memudahkan masing-masing kandidat ini untuk menentukan dari awal saya mau masuk apa sih, seperti yang Cedi dibilang tadi. Masuk angkatan laut daftar di Lanal. Betul. Sesuai kriteria standar, kirim ke pusat, masuk, dididik menjadi Iya, taruna. Jul, badan Cak tinggi Ijul nggak masuk. Semikut Pak, semeter kotor nggak masuk ya Pak? Semeter. Baik, lebih seru lagi nih pemirsa, kita bakal tanya lebih seru lagi untuk Halo Palembang pagi ini. Dan kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, live dari Studio 2 PAL TV. Memang punya kita ini narasumber luar biasa sekali, yaitu Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Palembang, yaitu Bapak Kolonel Laut P. Sandi Kurniawan, ya, yang baru 3 bulan di sini dan sudah langsung beradaptasi dengan Mang Cek Bicek se-Palembang anget nih Pak. Terus dan juga sudah berkolaborasi dengan instansi ya dan juga instansi vertikal dan lainnya, Forkopimda. Ya. Dan juga ini Pak Sandi, kalau ngomongin tentang Kota Palembang ini ya pasti permasalahan-permasalahannya itu sudah mulai terlihat. Ya. Tadi Pak Sandi cerita di awal-awal pertama itu banyak yang tenggelam dan lain-lain. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Apakah sudah ada program khusus atau mungkin ada program terobosan baru nih yang akan dijalankan? Ya, baik. Tadi Cek Didi bilang banyak ketek-ketek berseliweran di sungai. Betul. Nah, kita melihat ini sebagai potensi resiko. Karena apa? Karena banyak sekali ketek ini yang ternyata belum ada wadahnya. Iya. Oke. Ketek-ketek tradisional ini memang sangat berguna, sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai alat transportasi. Nyebrang mereka kan pakai ketek nih. Di satu sisi, ketek-ketek ini juga belum dilengkapi dengan alat keselamatan contohnya. Kita ini aturannya kalau bekerja di atas naik perahu ya, naik kapal gitu, itu harus dilengkapi dengan alat keselamatan, pelampung contohnya. Karena apabila terjadi sesuatu, sudah ada alat keselamatannya untuk menolong. Nah, ketek-ketek ini kami lihat masih banyak yang belum dilengkapi dengan alat keselamatan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketek-ketek ini kan tidak berada di jalur khusus. Jadi dia nyebrang, motong lalu lintas kapal-kapal besar. Nah, ini kan beresiko. Betul. Mereka bentuknya kecil, kapal besar di atas anjungannya mungkin nggak bisa lihat keberadaan mereka dengan kecepatan tinggi. Nah, ini beresiko apabila terjadi kecelakaan. Nah, apa yang kita lakukan ke depan adalah saya sudah berdiskusi dengan teman-teman yang stakeholder terkait, termasuk juga dengan perwakilan dari operator ketek di sekitar Palembang ya. Oke. Jadi mereka berharap inisiasi yang kita lakukan ini bisa berjalan, yaitu untuk membuat satu perkumpulan atau paguyuban atau koperasi apapun itu namanya, untuk mengumpulkan para operator ketek ini dan kita edukasi, kemudian nanti pelan-pelan supaya mereka juga bisa memahami prosedur keselamatan tadi. Ya kan, dilengkapi dengan alat selamatannya, minimal ada pelampung lah di kapal itu buat penumpang dan buat operatornya, dan juga bagaimana mereka nanti bisa beroperasi dengan aman, nyaman dari satu titik ke titik lainnya dengan baik. Jadi itu adalah salah satu program yang mudah-mudahan ke depan bisa kita wujudkan. Betul, itu harus ini ya Pak ya, karena seperti safety induction yang harus kita ketika naik kapal ada informasi-informasi keselamatan. Ya. Asik kemarin Pak nak melompat dari jembatan Ampera ini Pak. Pakai pelampung nggak? Pakai pelampung, nah itu tadi harus safety induction, memperhatikan. Karena di bawah sudah ada yang mau nyambut Iya, Pak. ternyata dia mau melamar Pak. Istri musi yang ngelamar, alang sedihnya. Operator ketek kayaknya. Bener. Oke, Pak Sandi, kalau kita ngomong masa keamanan perairan ini, seperti ya kasus-kasus gembong-gembor narkoba atau juga ada pelabuhan-pelabuhan tikus dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kita sebagai yang membackup tugasnya dari Polairut. Nah, Cak mana Pak untuk kasus-kasus yang ada di
perairan di Sumatera Selatan ini? Jadi kita memang itu jadi salah satu prioritas keamanan di Palembang ya. Iya. Ya. Karena kita tahu bagaimana narkoba itu banyak peredarannya. Ketika teman-teman dari kepolisian sudah melaksanakan operasi untuk disekap nih di jalan-jalan, Betul. mereka larinya ke sungai. Iya. Sungai dengan banyak pelabuhan tikusnya seperti Cedi bilang tadi, itu sangat rawan sekali untuk peredaran narkoba. Kenapa? Karena kita lihat Sumatera Selatan banyak aktivitas pertambangan, banyak pekerja-pekerja di lapangan yang memang mereka butuh energi lebih, larinya ke narkoba. Iya. Jadi karena ada pasar, masuk barang itu. Nah, tugas kita memang salah satunya adalah untuk mengamankan atau memutus rantai peredaran narkoba ini. Ini pekerjaan yang sulit dan ini membutuhkan kerjasama tidak hanya Angkatan Laut dan Kepolisian, tapi berbagai pihak juga ya, termasuk masyarakat juga. Karena early warningnya kadang dari masyarakat, laporan pengaduan masyarakat, informasi intelijen. Nah, di situ kita bisa berupaya untuk memutus peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Ada program khusus Pak atau ada tim khusus yang sudah di Kita memiliki Satgas Intelijen, jadi kita juga tetap mengumpulkan informasi yang akurat, di mana kira-kira jalur-jalur yang digunakan untuk peredaran narkoba itu utamanya yang melalui sungai ya. Karena kan sungai besar nih, Batanghari, Betul. Musi, itu kan banyak sungai-sungai kecil yang tadi bilang jalur tikusnya segala macam. Nah itu dihadapkan dengan keterbatasan sarana yang kita miliki juga tidak berimbang. Jadi sangat luas dan banyak sekali area yang harus kita cover, sementara sumber daya yang kita miliki juga sangat terbatas. Pak, kalau kita dari data nih Pak, Ya. yang 2023 kita compare dengan tahun 2022 Pak, dari kasus-kasus yang kita bicarakan tadi. Ya, kalau kita bicara data ya, untuk kita bicara masalah narkoba tadi ya. Kejadian beberapa waktu yang lalu itu tidak terjadi di laut penangkapannya, tapi terjadi di bandar udara. Oke. Jadi senior saya dan Lanut berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba melalui bandara. Coba bayangin, narkoba lewat bandara, dia nggak paham apa di situ ada X-ray, pasti ketahuan kan? Pasti. Coba. Bagaimana si pengedar ini sudah sampai segitu beraninya? Coba dia lewat bandara, harapannya bisa lolos. Apalagi mungkin itu yang terjadi di sungai. Dengan begitu, kita tidak punya detektor sinar X dan lain-lain untuk meriksa bagasi. Betul. Dan lain-lain, sehingga memang sungai ini menjadi potensi kerawanannya sangat tinggi sekali. Ya, jadi saya tadi bilang kalau untuk data kuantitatifnya saya belum bisa menyampaikan, tapi ini hanya asumsi saja bahwa narkoba ini dari hari ke hari kemungkinan ya semakin meningkat, sehingga terbukti dengan tadi tuh, buktinya ada yang kurir yang kirim lewat bandara, Iya. ya kan, artinya mereka sudah sangat berani sekali gitu, padahal itu sangat beresiko tinggi, apalagi apabila kita berhitung jalur-jalur yang lebih mudah dari bandara. Nah, sehingga kita perlu memfokuskan kegiatan operasional juga di wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab kita aja. Betul. Betul. Nah, kalau ini kan sudah berarti peredaran narkoba ini sudah sangat kuat ya untuk di wilayah Kota Palembang, apalagi di perairan itu punya tantangan tersendiri, Pak. Nah, apakah selama 3 bulan ini Bapak sudah mengetahui atau sudah mapping nih? Oh, ternyata ini jalannya nih ke sini nih. Ini ada pelabuhan tikusnya di sini. Apa sudah mengetahui sejauh Jadi itu? tim kami sudah bekerja, Ya. sedang berada di lapangan saat ini pun sedang mengumpulkan informasi, dan itu semua masih kita analisa ya, supaya nanti bisa kita lakukan penindakan yang proporsional, yang tepat. Oke. Nak melok begawe Kak Sandi apa? Ayo. Iya. Karena kan saya tahu Terlalu kepo Pak, kepo akut. Iya. karena kan Bener ya. kepo tandanya peduli Pak Ya, ya. betul. Karena kan Betul, kita betul, tahu ini pengalaman Pak Sandi ini sangat-sangat luar biasa menjadi koordinator staf administrasi 3 Panglima TNI. Betul. Nah, Wah, Pak, luar kadang biasa. kalau kita lebih touching lagi nih Pak ke obrolan-obrolan dari masyarakat. Aku dapat barang selundupan kapal. Oh, ya. Nah, seperti itu Pak, misalnya minuman dan lain sebagainya. Ngapa murah? Karena dapat dari kapal. Nah, seperti itu Pak. Ada yang nadanya segala macam. Gimana Pak komennya seperti itu? Ya.
kegiatan ilegal pasti akan banyak terjadi ya, seperti saya bilang tadi ya. Cuma saya menghimbau kepada masyarakat, cobalah tidak menjadi konsumen dari barang-barang ilegal. Ya. Apalagi barang-barang yang mungkin diharamkan ya dari segi agama, minuman keras dan lain-lain. Jadi barang-barang ilegal itu selain merugikan ekonomi juga, mungkin juga tidak terjamin untuk manfaatnya bagi masyarakat yang mengkonsumsi. Ya kan barang-barang ilegal kadang kan tidak melalui jalur bisnis yang resmi, yang melalui pengecekan, inspeksi dan lain-lain. Bisa jadi itu barang-barang selundupan itu sudah dioplos lah, sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan intinya. Sehingga yang dirugikan justru masyarakat sendiri, konsumen. Betul. Pak, sempat juga viral Pak kemarin di TikTok, yang ada ya itu tadi Pak, maaf nih, yang prostitusi dan lain sebagainya di kapal. Itu kapal kita atau kapal luar negeri sana sih Pak? Yang ada cewek-cewek dari ketek naik ditarik ke kapal angkatan laut. Bang Cek Didi tahu banget ya Pak ya, karena Angkatan pengguna laut. ya. Saya belum tahu informasi Belum itu. tahu ya. Pengguna. Iya, iya, bukan kapal. Kapal komersil. Iya, iya Pak, itu. Tapi bukan kita ya Pak itu ya. Bukan kita itu yang jelas. Ya, Makanya akhirnya Pak Asi ini hal-hal yang ragu. dilarang. Ragu Pak pengen dapet jodoh angkatan laut ya. Karena sering jarang, iya itu tadi Pak. Karena saya yakin Ditinggal lah pulang. TNI Angkatan Laut kita tuh sangat-sangat luar biasa dan setia ya. Baik, Dan ya. ini Pak, ada ini kan yang kemarin sempat viral ya, mungkin atau mungkin belum pas Bapak menjabat. Di Lahat itu ada penemuan yang kayak barang-barang kuno gitu ya. Dan itu masyarakat meyakini bahwa itu berharga ya, Pak. Nah, jadi mereka berbondong-bondong untuk menyelam, mencari barang-barang kuno. Di Kota Palembang itu juga banyak, di Sungai Musi itu juga banyak yang diving ilegal gitu. Itu gimana tuh Pak untuk ininya? Jadi memang para pemburu harta karun ini banyak ya, tidak di Palembang aja tadi ya. Mereka berharap bisa dapetin benda-benda kuno itu, relik itu, dan dijual di pasar gelap mungkin nanti untuk kolektor ya. Cuma kita melihat lagi bahwa benda-benda berharga di bawah laut itu sebetulnya kan itu ada lembaga yang mengelolanya ya, BKSD atau apa itu ya, Badan Konservasi Sumber Daya Alam lah ya. Sehingga itu bisa menjadi bahan riset, edukasi, pembelajaran, ya kan? Contoh Sriwijaya nih, 5 abad di Sumatera Selatan di Palembang. Kota tua. Reliknya pasti kan banyak itu. Betul. Tidak hanya ada di darat, tapi juga tersebar di sungai mungkin, ya kan? Kapal-kapal dari Laksamana Cheng Ho dulu yang masuk ke sini, ada yang tenggelam, bawa banyak harta karun, tenggelam. Nah, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah ketika menyelam itu ingat bahaya. Menyelam itu tidak seindah yang di video-video. Itu sangat beresiko. Orang bisa mati gara-gara menyelam, ya kan? Apalagi di perairan Sungai Musi yang harusnya kuat. Ada buayanya juga, ya kan? Gelap di bawah situ, sangat-sangat beresiko tinggi lah. Jadi tidak sepadan dengan apa yang akan diambil di bawah dengan nyawa yang hilang apabila ada kejadian tertentu itu. Berarti memang Pak Sandi ini memang suka sejarah ya Pak. Tadi sempat nyinggung Cheng Ho dan lain sebagainya. Karena dia angkatan laut. Iya. Laksamana kan? Laksamana Cheng Ho. Kenapa sih Pak suka sejarah Pak? Saya suka sejarah karena dari sejarah kita bisa belajar. Dari sejarah kita bisa mengetahui identitas kita, jati diri kita. Kita belajar dari kesalahan orang lain. Betul. Kita belajar dari kesuksesan orang lain juga. Sehingga benar apa yang dibilang Pak Karno kan, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Nah, Jangan lupa itulah kenapa kita bikin foto kan, ambil foto. Itu kan bagian dari sejarah. Iya. Jadi kita bisa melihat ke masa lalu. Oh iya, dulu CAC dulu pernah foto di Ampera, pernah mau terjun ke Ampera, Musi. Ada konsep penembakan cinta. Historinya. Bener Pak. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Pak, kalau kita untuk kerjasama dengan komunitas para nelayan. Seperti apa nih Pak? Para nelayan ini adalah komunitas terbesar di Palembang, di sepanjang perairan sungai ya. Sungai, Kita mempunyai program Kampung Bahari Nusantara. Kampung Bahari Nusantara ini adalah kampung-kampung pesisir nelayan yang kita coba berdayakan, kita edukasi. Kita sudah memiliki 3 kampung bahari Nusantara, KBN kita bilang. Kita punya KBN 1 ada di 15 Ulu, ada di 1 Ilir, dan yang akan kita bangun berikutnya ada di Desa 2 Sungsang.
Jadi kita melihat bagaimana kampung-kampung nelayan ini yang saya sudah datang langsung ke Sungsang. Kampungnya padat, penduduknya banyak, anak kecilnya banyak, rumahnya padat. Mereka hidup di atas sampah plastik. Contoh ya, sebagian besar laki-lakinya bekerja sebagai nelayan. Iya. Hasil utama dari perekonomian mereka adalah dari ikan, udang, Betul. rajungan, dan lain-lain. Nah, kampung ini kita mencoba mendekati para tokoh-tokoh masyarakatnya, lokal hero-nya, untuk yang memiliki kesadaran yang sama, bahwa kampung ini harus bisa lebih baik, bahwa anak-anak ini harus bisa tinggal di lingkungan yang lebih baik, tidak bermain di antara sampah plastik dan lain-lain. Nah, ini adalah satu proyek yang akan kita laksanakan, KBN 3 kita ini yang di Desa Sungsang. Kita ingin memberdayakan bagaimana anak-anak di sana memiliki sarana rumah pintar yang bisa dijadikan mereka untuk belajar, selain pelajaran formal di sekolah. Kemudian kita juga berupaya membangun salah satu klasternya adalah satu klaster kesehatan, posyandunya, bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, apalagi kemarin kita baru didera pandemi COVID-19, kita melihat lingkungannya yang tidak mendukung, ya kan? Dari segi ekonomi juga kita melihat sampah plastik ini menjadi sumber pemasuk ekonomi baru. Kita bisa melaksanakan mengedukasi masyarakat untuk mengumpulkan, memilah-milah sampah plastik untuk kemudian mereka tukar dengan uang, sehingga menghasilkan. Keuntungannya dua, lingkungan bersih, dapat uang. Betul. Nah, itu contohnya kayak gitu, Mas. Sehingga ke depan masyarakat pesisir ini semakin baik lagi kehidupannya. Oke, tadi ke Sungsang Pak nyicip juga pempek udang Pak. Enak sekali. Lemak banget. Lemak nian. Aduh, jadi lapar ya kalau ngomongin tentang makanan ya Mang Cek Didi. Tapi kita lihat dulu, ini ada yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang, dan terima kasih juga untuk sudah beberapa dari pemirsa nitip pertanyaan di Instagram kami Halo Palembang, atau Instagram dari ASI, atau Instagram dari Didi Valdian 20 ya. Betul. Karena luar biasa sekali. Untuk tamu kita adalah Kolonel Laut P. Sandi Kurniawan, adalah Komandan Panglima TNI Angkatan Laut Kota Palembang. Betul, ini sudah juga nyampe di BCAC ini dari Putri yang masuk di Halo Palembang TV ya, di Instagram kita. Ini bertanya tentang kesan dan pesan selama Bapak bertugas nih. Katanya tadi kan ada sempat mention sedikit pernah bertugas di Lebanon. Boleh dong Pak ceritainnya tuh Pak? Iya. Jadi tahun 2011 saya dapat kesempatan untuk mengikuti salah satu KRI kita, yaitu KRI Sultan Iskandar Muda, untuk tergabung dalam Maritime Task Force-nya UNIFIL di Lebanon. Jadi itu durasinya kurang lebih sekitar 8 bulan. Jadi saya berangkat 8 bulan, istri saya hamil 1 bulan. Saya pulang, anak saya sudah lahir tadi yang nomor 3 itu kan. Jadi 8 bulan itu terbagi 3. 1 bulan perjalanan ke Lebanon, 6 bulan di daerah operasi, 1 bulan perjalanan pulang. Karena perjalanan kapal dari Surabaya, Jakarta, sampai ke Lebanon itu, ke Beirut itu makan waktu kurang lebih 1 bulan. Jarak yang cukup jauh. Jadi selama 8 bulan itu, saya meninggalkan keluarga. Tapi alhamdulillah karena ada kecanggihan teknologi, tidak seperti sekarang sudah ada WhatsApp, dulu adanya Yahoo Messenger. Sama Skype. Nah, itu adalah yang paling top itu untuk kita komunikasi ke keluarga ya. Dan itu sangat berkesan sekali karena apa? Karena ya pulang dari tugas operasi saya dapat hadiah bayi laki-laki yang sehat. Kado terindah itu Pak. Kado terindah. Betul. Asik Pak, nyebrang Bakoni Merak bedila mual-mual. Apalagi nak jadi angkatan laut ya. Bakoni Merak. Bener. Luar biasa loh ini sih. Tapi suka, itulah seninya untuk naik kapal itu loh. Terus Pak, ada juga dia yang nanya, seperti apa sih Pak fasilitas-fasilitas mewahnya laut itu Pak? Kapal laut. Jadi kita di kapal itu lengkap, Mas. Jadi kebetulan KRI kita waktu itu memang kapal yang cukup baru, buatan Belanda, fasilitasnya cukup lengkap, ya kan? Ada ruang akomodasi, kasur, ada AC-nya tentunya kan. Pasti. Mandi juga air panas, air dingin kita bisa milih. Kemudian ruang makannya juga bagus, fasilitas
lounge-nya juga ada untuk santai setelah tugas, ya kan? Betul. Kita juga bawa helikopter waktu itu. Tadi jadi dibilang helikopter kan? Iya. Jadi setiap hari ada satu sorti helikopter untuk patroli. Wow. Jadi itu kita yang kendalikan. Untuk patroli di sekitar wilayah perairan tanggung jawab kita, setiap kali ada satu sorti 1 jam terbang. Iya. Ya, jadi kita kendalikan. Nah, untuk fasilitas lainnya, karena salah satu hiburan di kapal itu makan ya sebetulnya. Jadi menu-menu yang disiapkan itu cukup menarik karena ada di Lebanon, di Timur Tengah. Iya. Jadi kita banyak disajikan menu-menu Timur Tengah, nasi biryani, kambing, kambing. ya kan, segala macam. Jadi chef yang ada di kapal juga belajar untuk menyajikan menu-menu lokal. Betul. Oke. Wah, Tapi luar tetap biasa. aja kita kadang kangen sama tempe, tahu, sambal Pasti. terasi, Homesick ya, Pak, ya? gitu. Sama Pasti. Jojo sudah belum Kak Sandi? Sambal Jojo apa tuh? Belum pernah ya? Belum Nah, pernah. kan karena Kak Sandi baru jadi bingung. Sama Jojo apa itu? Nanti Sambal kasih Jojo buat itu ke- sambal tradisional yang ada Iya. di Sumatera Selatan. Oke, Nah, nanti gitu. harus saya coba itu. Iya. Betul. Oke, Banyak. Kak Sandi, kita lebih ke Kak Sandi nih. Rasa jenuh nggak sih di kapal? Paling lama berapa? Jadi selain yang ke Libanon 8 bulan itu, saya pernah juga on board untuk sekolah sebetulnya itu di Oke. kapal Perancis. Oke. Itu kita start dari kota Brest ya, yang ada di Perancis sana, melewati Selat Gibraltar, kemudian mengunjungi Tunisia. Ada 13 negara yang kita kunjungi, lewati terusan Suez Iya. di Laut Merah. Nah, pas di Laut Merah itu, pas kejadian tsunami Aceh, 24 Desember kalau nggak salah saya ingat, Iya. 2004. 2004 betul. Nah, kapal kita itu kapal induk helikopter. Jadi kapal besar, bawa helikopter banyak, bawa siswa banyak dari siswa mancanegara ya. Langsung berangkat ke Aceh. Padahal itu bukan tujuan kita. Karena ada kejadian tsunami Aceh itu, kita berangkat ke sana langsung melaksanakan operasi kemanusiaan di sana. Saya pun baru kali itu ke Aceh Oke. saat tsunami itu. 11 hari kita nyampe setelah kejadian, dan saya menjadi salah satu LO di sana untuk memberikan bantuan dari pemerintah Prancis ke korban tsunami di Aceh, di Calang, di Melabuh waktu itu. Saya itu baru balik lagi, kembali ke pangkalan awal kita. Itu total 8 bulan. Dan saya merasa, karena memang saya pernah belajar bahasa Prancis ya, tapi berada di dunia yang asing itu, dengan bahasa asing itu, bikin penat juga kepala, pening. Bulan pertama tuh saya pusing kepala saya, karena saya nggak tahu harus ngomong apa kan. Mungkin pusing karena belum gajian juga kali Pak. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tadi tambah pusing jadinya. Oke. Pusing gitu, tapi begitu sudah beradaptasi tadi sudah langsung lancar, nyaman. Dan itu pengalaman saya yang paling lama di kapal ya, selama 8 bulan. Tapi sebetulnya Cek ya, sejak Taruna kita juga sudah mengalami pelayaran yang cukup jauh. Iya. Oke. Waktu Taruna tingkat 3 kita melaksanakan operasi namanya pelayaran astronomi. Oke. Operasi Kartika Jalakrida itu dari Indonesia ke Amerika Serikat. Pakai KRI Dewa Ruci. Itu 6 bulan. Oke. Jadi perjalanan pulang perginya aja kurang lebih sekitar 5 bulan, dan kita hanya 1 bulan di mainland US di Amerika Serikat. Itu untuk mengikuti lomba kapal layar tiang tinggi, Tall Ship Race. Dan alhamdulillah dulu KRI Dewa Ruci juara 1. Dapat kapal yang pertama melewati finish hanya menggunakan layar. Wow. Nah, jadi itu prestasi kita waktu kita Taruna waktu tahun 99. 6 bulan pulang pergi lewat Samudra Pasifik. Jadi memang pelayaran yang cukup panjang lah di 6 bulan itu ya. Oke, Kak Sandi, lebih touching lagi ketika kita berada di tengah-tengah laut, Iya. jauh dari keluarga dan sebagainya. Kita tahu nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Betul. Gimana nih Pak perasaannya? Makanya kita nggak boleh ngebut-ngebut di jalan ya. Iya, Karena nenek moyang kita bukan pembalap. Bukan pembalap karena nenek Jadi moyang ngebut-ngebut kita di adalah laut boleh, Pak? Seorang pelaut. Gimana? Waduh, antara ngeri dan bahagia. Ngerinya karena apa? Kita di tengah samudra. Saya baru kali itu lihat di Samudra Pasifik ombak setinggi rumah. Ombak setinggi rumah itu besar sekali Mas, 3, 4, 5 meter mungkin. Karena waktu itu kita berada di ekor badai. Iya. Nah, itu ngeri. Laut itu kalau sudah malam gelap hitam aja. Betul. Iya. Kapal dari jauh hanya kelihatan lampunya saja. Oke. Tapi kita bahagianya kenapa? Kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Betul. Di laut itu nggak ada penghalang, apabila nggak ada awan, kita bisa lihat langit, kita bisa lihat galaksi Bima Sakti, kita bisa lihat sunset, sunrise yang sekarang orang cari tempat untuk lihat matahari terbenam, terbit. Kita melihat itu setiap hari, bahkan moonset, moonrise, bulan terbit, bulan tenggelam, sampai bulan itu sabit, sampai dia bulan purnama itu bisa kita lihat dengan jelas di laut. Dan kita merasa bersyukur bahwa
Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit itu tidak sembarangan, itu bisa kita jadikan sebagai pemandu kita di laut. Makanya kita pelayarannya waktu saya taruna dulu namanya pelayaran astronomi. Karena kita menggunakan rasi bintang untuk menentukan arah. Dan itu kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap perwira pelaut. Karena kita tidak bisa mengandalkan alat navigasi saja sekarang. Begitu jeglek, mati semua, apabila kita di tengah laut, kita akan pergi kemana? Betul. Nah, ada bintang di atas. Luar biasa. Pak, kalau ngomongin masalah canggihnya kapal kita, Pak, sudah sama nggak Pak seperti kapal-kapal di luar negeri sana? Kapal kita nih sebagian besar kapal luar negeri sebetulnya. Yang kapal-kapal kombatan yang memang punya teknologi tinggi ya. Ya. Jadi saya pikir secara regional ya dengan negara-negara tetangga Australia, Singapura, Malaysia, kapal kita juga kapal-kapal yang cukup bagus. Kapal-kapal yang memiliki teknologi tinggi. Kapal-kapal yang memiliki kecepatan, akurasi tembakan, mobilitas yang cukup bagus, dan bisa melaksanakan berbagai macam tugas TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan negara di laut. Betul, berarti ini juga salah satu Palembang ini tujuan yang tepat ya Pak ya kalau ngomongin tentang kapal ya. Karena Palembang ini juga pabrik Pak, pabrik kapal selam. Tempe. Dan saya boleh berbangga bahwa kami ini ya, Lana Palembang satu-satunya pangkalan angkatan laut yang punya kapal selam. Iya, kapal selam, benar Pak itu. Dalamnya kuning Pak. Bukan torpedo, dalamnya telur. Telur ya Pak ya. Tadi kan Bapak sempat cerita bahwa bahasa Aku kira Prancis tadi ini kapas selamian. Untuk rasanya pempek ya. Oke, baik. tadi Bapak bercerita bisa berbahasa Prancis. Boleh dong Betul, Pak Pak. kita dengar sedikit, boleh nggak Pak? Iya, Pak. Memperkenalkan diri kali ya. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sandi Kurniawan. Iya. Je suis officier indonésien de la marine indonésienne. Je suis le commandant de Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Waduh, luar biasa. Ngerti? Tolong dong. Ngerti? Bonjour. Baik, Kak Sandi, karena kita sudah waktu sangat terbatas ini. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Kak Sandi lebih sukses lagi Amin. bersama tim-timnya kita, Pak, selalu support dalam bentuk doa nih Kak Sandi. Terima kasih. Dan mungkin boleh himbauan dulu kepada pemirsa Halo Palembang, silakan. Ya. Ya, terima kasih pemirsa Halo Palembang. Semoga ke depan Kota Palembang semakin sejahtera, semakin aman. Saya berpesan juga kepada seluruh warga Palembang untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap hati-hati di jalan, terutama bagi para pengguna transportasi sungai. Pastikan keamanan Anda sebelum melaksanakan perjalanan, karena sungai ini sangat berbahaya sehingga perlu antisipasi sejak awal, sehingga perjalanan Anda bisa semakin lancar dan selamat sampai tujuan. Demikian. Baik, demikian. Terima kasih Kak Sandi. Dan yang pastinya Dan Lana Palembang berperan penting dalam menjaga wilayah perairan yang aman, efisien, terjaga lingkungan sejalan dengan visi membangun kedaulatan dan keunggulan navigasi laut Indonesia. Mantap, luar biasa. Semangat sekali pada pagi hari ini obrolan kita, dan tentunya semoga bermanfaat untuk masyarakat yang sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan Halo Palembang. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 10. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.